3 yuk. 5 menit tidak nih. Lihat jam lu. Ya. Abang bilang dulu mau ngapain, bilang dulu. Hari ini gue mau mindahin hujan ya. Bukan mindahin Hotman ya, mindahin hujan ya. Awas, takutnya Hotman bawa juga gue pindahin ke kampungnya ya. Lihat nih. Hutang darah, bayar darah. Bapak siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sebut saja penagih hutang. Saya tidak punya hutang pada Bapak. Firdaus Oiwobo makin hari makin nyeleneh, makin hari makin ngelantur ya. Ada beberapa video yang akhir-akhir ini muncul di mana beberapa statement atau pernyataan dari Firdaus Oiwobo yang terkesan nyeleneh atau ngelantur dan membuat netizen tertawa geli ya ketika mendengarkan atau menyaksikan video berupa statement atau pernyataannya. Baru-baru ini dalam sebuah acara podcast yang diadakan atau dibuat oleh salah satu artis tanah air, Firdaus Oiwobo membawa sebuah peta dan menunjukkan bukti kepemilikan gunung yang ia maksudkan selama ini. Ia menunjukkannya di depan atau di saat acara podcast tersebut. Ternyata dalam ceritanya itu bukan miliknya tetapi milik kliennya. Hanya ada sebagian yang menjadi jatah, mungkin masuk dalam success fee atau apapun itu bentuknya. Tetapi sungguhnya itu bukan milik pribadinya, tetapi milik kliennya yang mungkin dia kebagian sebagian kecil dari porsi atau dari tanah yang ada tersebut. Yang selama ini dikatakan bahwa ia memiliki gunung di wilayah Parung. Dan ada sedikit lucu ketika kemarin dalam mendampingi Rasman untuk memberikan atau menyampaikan permohonan maaf kepada Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Tinggi Jakarta dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman justru memberikan beberapa statement yang lucu di depan para awak media, yaitu dia ingin mengusir Hotman ya, mengusir Hotman keluar dari Jakarta karena menurutnya Hotman tidak pantas ada di Jakarta. Lalu yang berikut ia juga mengatakan bahwa ia ingin memindahkan hujan. Memang saat itu ketika ia memberikan pernyataan sementara hujan, dia katakan bahwa ia ingin memindahkan hujan dan katanya ia mampu untuk pindahkan itu. Tetapi ternyata tidak terbukti juga. Dan di kesempatan video lainnya dia mengatakan bahwa ia sering kali melihat jin dan seterusnya. Memang kalau berbicara tentang Firdaus ini banyak juga seringkali netizen mengatakan bahwa Firdaus itu adalah pengacara atau lawyer dukun ya, karena memang ada beberapa kemampuan supranatural yang ia miliki sepertinya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Dua, 3 yuk. 5 menit tidak nih. Lihat jam lu. Ya. Abang bilang dulu mau ngapain, bilang dulu. Hari ini gue mau mindahin hujan ya. Bukan mindahin Hotman ya, mindahin hujan ya. Awas, takutnya Hotman bawa juga gue pindahin ke kampungnya ya. Lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit tidak. 5 menit berhenti. Lihat jam lu. Nah, udah. Asu. Bukan mindahin Hotman ya, mindahin hujan ya. Awas, takutnya Hotman bawa juga gue pindahin ke kampungnya. Triknya sama seperti dulu ya, waktu dia bersiteru dengan pesulap merah. Dia mengaku ini, mengaku itu, bisa begini, bisa begitu. Dan senantiasa menyindir, membawa-bawa namanya gitu kan. Itu udah biasa. Jadi kayaknya publik juga udah paham dan gak terlalu serius menanggapinya ya. Ya untuk sekedar hiburan sih lumayan lucu juga. Dan kayaknya Bang Firdaus ini mau beralih profesi gitu. Karena berita acara sumpahnya dibekukan, mungkin mau jadi pawang hujan. Atau mau apa ya, mau jadi komedian. Atau mau jadi donatur, mau jadi apa ya. Kan dia mau bangun pesantren juga katanya ya. Tinggal menunggu orang yang tepat buat mengelola tanah atau gunungnya dia. Ya begitulah, mau gimana lagi. Lumayan kalau buat hiburan sih. Gue mau mindahin hujan ya. Bukan mindahin Hotman ya, mindahin hujan ya. Awas, takutnya Hotman bawa. Jujur, kadang saya ini berpikirnya apa ya? Saya suka berpikir, emang bener apa enggak sih ini omongannya Firdaus ini?
Tolong dong kalau ada tetangganya Firdaus yang tahu Firdaus, komen ya, bahwa dia itu bisa mindahin hujan dalam waktu 5 menit. Itu Gus. Oh, gitu. Lantas bagaimana kalau seandainya saya ini udah beberapa kali lihat jin? Makanya. Nih, Siapa yang ngakuin lo presiden artis? Ngayal terlalu tinggi lo Firdaus. Aduh, segala bilang presiden artis. Aduh. Siapa yang ngakuin lo artis yang mana ngakuin lo presiden artis? Aduh. Dapat dari mana lo jadi presiden artis? Siapa yang milih lo? Aduh. Firdaus. Ngayal terlalu tinggi lo. Aduh. Ntar gua anterin ke rumah sakit jiwa Bogor dah. Ya. Kebenaran perawatnya ada ponakan saya sih tuh. Aduh. Ngaya terlalu tinggi segala Firdaus jadi presiden artis. Aduh, kapan lu jadi presiden artis? Aduh. Muka gak tahu gue ini ketua umum artis seluruh Indonesia, gue tahu semua. Ada ketuanya itu orang Palembang, tahu saya semua. Belum pernah tuh disebut lo jadi presiden artis seluruh Indonesia. Ada ngaku-ngaku aja sih lo. Ada doyan amat nih jadi doyan amat pansos. Ada ngatain gua lu pansos kemarin. Nyatanya lo yang lebih dari pansos. Ada Firdaus. Ngajak ngatain orang pansos. Gua mau gak pernah pansos. Gua berdasarkan kenyataan. Apa yang ada. Apa adanya. Begitu orang mah. Lalu punya gunung lah di Parung. Mana lu punya gunung di Parung? Di Parungnya saya ketahui saya Gunung Kapur. Gunung Kapur itu dikelola oleh Pemkab Bogor. Nggak ada hak milik pribadi, nggak ada. Ya. Sekarang ngaku jadi presiden artis. Walaupun udah lama. Siapa yang ngakuin lu jadi presiden artis? Dari zaman dulu juga ada presiden artis. Siapa yang jadi presiden artis? Nggak ada ngadi baik loh. Hotman Paris diusir dari Jakarta oleh Firdaus. Firdaus mengatakan kalau Hotman itu orang kampung, dan Firdauslah orang ibu kota, lahir dan besar di Jakarta, hari-harinya saja ditanam di Jakarta. Hotman itu kalah gaul, dan Hotman juga tidak pantas di ibu kota, ujar Firdaus. Jakarta Media Viral.id. Petak doang, karena gue kalah, apalagi segunung gitu loh. Gak ada apa-apanya, Hotman itu cuma punya ruko berapa biji. Sama berliannya dia bangga-banggakan begini malam Lamborghini. Kalau gue kan gunung gimana? Itu samain sama gue, masalah petak doang. Gak ada apa-apanya, cuma terus petak doang. Gitu loh, dan dia kan spesialis lolos petak. Gak bisa ngelawan gue. apa disuruh pulang kampung sama Bang Hotman? Hotman pulang kampung. Oh enggak, gue lahir di Jakarta, kampung gue di Jakarta, hari-hari gue ditanam di Jakarta. Hotman yang pulang kampung karena dia di sono di Siantar apa di mana tuh ya, Simalungun ya. Lo pulang lo Hotman lo, nggak pantas Jakarta lo. Gue orang Jakarta nih, lahir di Jakarta ya. Gue orang elit ya. Gue kakek gue kerja di istana, ya. Bokap gue di istana, dan hari-hari gue ditanam di depan istana presiden. Dia ingat lo, kalau lo suruh pulang kampung nih, kampung gue Jakarta. Walaupun kong nenek moyang gue di Bima ya. Lo kalau gaul sama gue Hotman, Hotman. Total langsung. Coba Bang kasih lihat Bang. Tuh Bang, abang jelasin yang punya abang yang mana tuh ya. Ini punya saya setiap jengkalnya punya saya separuh. Karena saya perjanjian jasa hukum kan separuh-separuh dengan klien. Ya, ini ada di Bojonggede 400 hektar, separuhnya punya saya 200 hektar. 200. Ya, ini ada di Kalisuren 35 hektar, separuhnya saya. Tajur Halang 60 hektar. Nanti di Tonjong 43 hektar. Ini di Kemang 300 hektar. Kemang? Ya, di Kemang Bogor. Oke. Ya, Mutiara di Labong 714 hektar. Dan ini lagi 13 hektar. Nah, ini semuanya termasuk di ini sebenarnya milik mereka, tetapi yang udah kami float ini. Gitu. Pokoknya total itu semuanya 110.000 hektar. 110.000 hektar. Ya, sampai ke Jasinga. Sih kalau saya keseharian tuh lebih berwibawa, lebih priai, lebih kayak
pokoknya cool gitu. Oke. Layaknya laki-laki sempurna lah gitu kalau perfect. Iya. Tapi kalau di kamera saya ya nimbangin Bang Ruben. Oh iya, wah saya emang nggak benar pokoknya. Jadi Ruben jangan kaku dong ngomong sama saya. Enggak, saya tuh lagi bilang gimana caranya ini saya bisa. Ntar ya kita belum ke gunung dulu ya. Siap. Tapi kenapa setiap kalau Bang Firdaus upload atau apapun itu selalu menjadi kontroversi orang? Kenapa sih? Apa yang buat orang tuh begitu? Emang mereka sirik apa gimana? Jadi saya juga bingung ya. Padahal saya itu ngupload itu nggak ada yang direkayasa, nggak ada yang diedit, nggak ada yang apa. Berdasarkan fakta. Jadi video-video biasa aja saya upload, tapi viral gitu. Iya. Apapun yang saya upload viral, bingung saya juga. Iya. Saya berpikir tuh, kenapa saya gitu? Iya. Tapi itu mungkin udah jalan Allah SWT kali, udah jalannya. Saya memang harus viral gitu. Iya. Mungkin nggak ada Bang Firdaus nggak rame. Iya, negara lagi butuh saya mungkin untuk memviralkan semua hal gitu. Betul. Jadi artinya semuanya apapun itu mau jalan aja jadi rame. Iya, bingung saya. Jadi gini. Jadi lebih terkenal nggak sih Bang sekarang? Bayangin aja Bang Ruben ya. Saya bersin aja yang nonton 300.000 orang. Bersin. Video bersin saya. Ya, ini tayangan meledak nih. Bisa bayangin. Ini tayangan meledak. Iya. Jadi saya ngebersihin aja 300.000 orang. 300.000? Iya. Jadi saya sampai bingung gitu. Diri saya ini sebenarnya mengandung magnet apa gitu, elektromagnetika atau apa gitu. Iya. Sehingga orang tuh berlomba-lomba untuk nonton saya gitu. Padahal saya pada berebutan kuota loh. Berebut kuota. Iya kan, pada kemana-mana Bang Firdaus ada tayangan baru. Kacau lagi di ujung Indonesia, di gunung yang sinyalnya susah. Dia patungan beli paket buat nonton saya. Oh iya? Iya, di ujung Indonesia loh. Mana sih ujung Indonesia itu Bang? Kayak di Papua. Oke. Ya kan, di atas gunung yang sinyalnya kagak ada. Dia patungan beli ke kota dulu tuh. Dari mana dia tahu ada Bang Firdaus tayangan baru tuh? Makanya dari TikTok. Oh. Mereka selalu menunggu tayangan saya keluar dari TikTok saya gitu, dari YouTube. Oke. Gitu. Iya, jadi saya juga bingung gitu. Ini ada yang terbaru nih gitu ya? Iya, sampai kepo gitu. Jadi ya. Tapi saya ini punya tarif dasar sebagai lawyer profesional. Kalau saya berangkat keluar kota, orangnya sekian orang. Kalau saya dalam kota sekian orang. Kalau luar kota, fee. Mulai hari Rabu tanggal 4 November 2024 pukul 17.40 WIB. Saya selaku pengacara Pratiwi Novianti alias Novi, pemilik yayasan yang berseteru dengan Agus Salim, mengundurkan diri. Saya belum ada tanda tangan surat kuasa ke Pak Firdaus, gitu belum ada tanda tangan sama sekali. Belum lagi. Belum semenjak cuma ketemu satu kali itu. Kalian pikir Rasmani takut? No! Kalau kalian mau masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian pikir Rasmani takut? No! Kalau kalian mau masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Ini tidak main-main. Kalian pikir Rasmani takut? No! Kalau kalian mau masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Ini tidak main-main, Pak. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eli. Saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, baris krim, kejaksaan, sampai peradilan. Saya benar nih, demi Allah ini. Kalian pikir Rasmani takut? No! Kalau kalian mau masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Ini tidak main-main, Pak. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eli.
Saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, baris krim, kejaksaan, sampai peradilan. Saya benar nih, demi Allah ini. Kalian pikir Rasmani takut? No! Kalau ada yang masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum, saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Ini tidak main. Gue sekolahin lu biar pinter, bukannya jadi jagoan. Kalau mau jadi jagoan, sono di ring tinju. Apa lagi yang lu kerjain sama tuh anak? Apa yang dikerjain sama lu, ha? Dikatain tuh. Kalian apa lu? Gendut. Nah, kan emang lu gendut. Nggak sadar diri lu gendut, ha? Gue udah Hutang darah. Bayar darah. Bapak siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sebut saja penagih hutang. Saya tidak punya hutang pada Bapak. Hutangmu berat. Hutang nyawa. Kau harus bayar. Sekarang aku tahu. Bapak pasti guru Karmasa Legawa. Kau telah membunuh muridku. Kau harus menerima balasannya. Kau Reksa Dipa. Ya, yang selama ini kau cari-cari. Akan saya bawa kau ke Pajajaran, hidup atau mati. Boleh coba. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Ketua Pengadilan Negeri Ambon secara resmi telah mengeluarkan penetapan pembekuan berita acara Sumpah Advokat atas nama Rasman Arif Nasution Selasa 11 Februari 2025. Rasman dinyatakan terlibat dalam kericuhan sidang dugaan pencemaran nama baik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis 6 Februari 2025 lalu. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyatakan bahwa advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi wajib menegakkan sumpah yang telah diucapkan. Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Rasman Arif dinilai telah menjadi pemicu kegaduhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tindakan Rasman dianggap telah mencederai sumpah dan janji advokat. Kegaduhan yang dibuat Rasman ini juga berimplikasi pada citra, marwah, dan wibawa pengadilan. Dengan dicabutnya berita acara Sumpah Advokat, maka Rasman Arif Nasution tidak lagi bisa menjalankan profesinya sebagai pengacara dan tidak lagi bisa beracara di pengadilan. Saya tanggapi sedikit tentang blacklist tadi ya. Jadi pengadilan itu tidak punya kewenangan untuk memblacklist seseorang tidak boleh beracara atau boleh beracara atau tidak. Karena untuk kuasa hukum itu adalah pilihan masyarakat. Silahkan memilih. Oleh karena itu kita menghimbau masyarakat agar oknum-oknum advokat yang arogan, yang sudah terkenal banyak melakukan satu pelanggaran-pelanggaran tidak dipilihlah menjadi kuasa hukum mereka. Kita begitu. Dan sepanjang kuasa hukum itu memenuhi syarat-syarat, dia masih aktif, punya kartu advokat, kemudian dilantik resmi oleh pengadilan, ya kita tidak punya kewenangan untuk menolak sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi kita hanya menganjurkan kepada masyarakat tadi seperti yang saya bacakan tadi, menganjurkan kepada masyarakat nggak usah dipakai lagi lah kalau advokat-advokat yang sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Saya menyatakan, pertama, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya. Kalau duit cash saya rasa saya kalah sama Sarukan. Tetapi kalau aset, Sarukan gak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua aset saya, gak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Saya punya gunung kok. Di Mumbai, dekat Mumbai saya punya gunung. Iya, saya punya gunung. Saya punya tanah beberapa hektar di Dubai. Saya punya tanah di Dolakpur beberapa puluh hektar di kampung saya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Sarukan. Kami punya gunung sekarang ini 2 juta metric ton. Di dalamnya uranium. Gunung Parasultan di Mumbai, PT Angin Ribut. 2 juta metric ton bisa menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa dibayangkan itu. Kayak gitulah kira-kira kalau mengayal. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Saya punya tanah di Tangerang berapa hektar. Di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metric ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metric ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa dibayangkan. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Saya punya tanah di Tangerang berapa hektar. Di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metric ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metric ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa dibayangkan. Gue punya gunung, Pak. Gue punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta, gue punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung berapa ribu hektar ya kan? Iya. Atas nama gue, Pak, gunungnya. Gunung apa? Iya. Hah? Gunung asli. Daharan dari mana teh? Nungis 2 kali nyatu eta. Ai jeung lauk kegenahnya jang. Menang mitoha. Ya Allah, Gusti. Menikah 3 kali nyatu meureun ayeuna ada raos, aya nama jeung lauk. Menang nini usaha eta teh. Untung bisa nyatu oge. Minantu tukang molor, mun teu molor musop. Mun teu musop ka mana eta? Make cai bisi ka bulan. Minum heula. Minum heula. Ka bulan. Bicara soal Saudara Rasman dan Saudara Firdaus meminta maaf secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung, saya katakan tadi ini hal positif. Tapi sangat-sangat disayangkan mereka lakukan sikap ini setelah adanya pembekuan berita acara sumpah dan juga pelaporan ke Mabes Polri dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Harusnya mereka pada saat kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, besoknya atau hari itu mereka langsung meminta maaf. Jadi itu kelihatan murni bahwa mereka gentleman. Tapi sudahlah. Hari ini memang kita melihat fakta bahwa mereka sudah melakukan permohonan baik tertulis maupun secara terbuka di media. Saya apresiasi. Demikian. Pihak Mahkamah Agung juga akan mempertimbangkan apakah mereka akan mengambil keputusan untuk mencabut terkait pembekuan daripada Bas tersebut. Ini kita semua kita serahkan kepada kemarin itu antara lain mungkin yang bikin dia panas begitu ditengahkan sidang. Aku kan pakai jas super mahal sambil gua angkat kaki mungkin ya. Nah, langsung dia datang, nggak tahu apa mah. Saya nggak tahu apakah dia mau mencekik atau mau meraba jas gua yang mahal. Tapi saya pakai jurus berlian. Siul.
Saya sangat tenang karena saya tahu kelakuan dia hanya emak-emak. Ya, dia hanya jago di mulut. Total cincin berapa bang yang dipakai bang? Hah? Hari ini berapa? Gimana ya? Cukup membeli untuk Rasman 1000 mobil kijang. Pengacara Hotman Paris yang hadir sebagai saksi dalam sidang pencemaran nama baik yang menyebabkan Rasman Nasution dibekukan berita acara sumpah advokatnya berkomentar terkait status Rasman selanjutnya. Hotman mengatakan ini adalah akhir dari karir Rasman. Hotman menjelaskan bahwa advokat butuh 2 surat setiap kali ingin berpraktik, yaitu kartu advokat dan berita acara sumpah advokat. Apabila tidak ada salah satunya, maka tidak akan bisa berpraktik sebagai pengacara, baik itu di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Selain itu, surat kuasa yang dibuat atas nama klien dan juga pembelaannya juga akan batal. Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Kalau soal hakim bukan urusan saya. Mahkamah Agung, minta Mahkamah Agung untuk membekukan beras gue. Lalu dia minta lagi untuk ini, untuk itu. Dia minta lagi, minta semua Kapolri perintah sama dia. Yang Presiden Pak Prabowo, Pak Hotman Paris. Jadi kamu gak usah membahas masalah saya dicabut. Itu bahkan pengaruh bagi hidup saya. Saya sudah bantah. Saya sudah mengajukan surat keberatan kepada Mahkamah Agung yang nantinya akan saya teruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perbuatan Melawan Hukum Pengadilan Negeri. Ingat, saya tidak pernah turun tensi. Ingat ya, jangan mimpi kamu Hotman Paris. Saya tetap mengejar kamu. Tolong Bapak Polisi, Bapak Kapolri, tolong itu ijazahnya, tolong diselidiki ijazahnya. Ngerti konstruksi hukum gak lo? Ngapain mesti ijazah saya? Ijazah saya sudah jadi 11 tahun itu ijazah diterbitkan oleh kampus saya. Ngapain kamu ngurusin ijazah saya? Ayo, Kalau dia ada nggak ijazahnya? Ada nggak ijazah lu? Ada nggak? Ya Allah, ini cincinnya coy. Buset, cincin apa sih Indang? Ada nggak Firdaus? Kocak ini. Iya, dia gak bakal laku jadi pengacara itu loh. Walaupun dia paksain, entah Lamborghini kredit, ya kan? Entah berliannya dia cicil kan gitu. Yang penting dia punya penampilan yang eksklusif, dipandang hebat gitu loh. Atau dia beli cash kan, itu mana tahu kan gitu. Kalau Bang Hotman ngomongnya kan masih ngaco masalah hukum, ya kan? Kalau debat sama gue pasti kalah kan gitu. Bedanya sama gue kalah pinter aja kalau masalah hukum. Tapi kalau masalah brainwash apa segala, dia lebih lumayan lah, di bawah, di atas gue dikit. Tapi kalau masalah otak jagoan gue, pinteran gue kalau masalah hukum, bicara masalah hukum. Oh iya? Makanya gue minta menteri. Pinteran dia daripada Bang Hotman. Debat lah gue sama Hotman gitu loh. Kasih materi hukumnya apa. Itu. Dia suruh debat sama gue. Itu aja kalau menguji cara orang, ya, itu dengan cara itu. Oke. Ada kan debat publik, ya, gue sama Hotman khusus. Kasih pertanyaan yang susah di bidang hukum. Ya, di situ bisa lihat kualitas gue sama Hotman. Ya Allah, Bang Hotman itu kan udah internasional. Itu udah internasional Bang Hotman. Ya ampun. Aduh Firdaus. Ya, kemudian kami tidak menghina institusi. Kami bicara oknum loh. Saya bilang hakim juga banyak. Saya ada itu rekamannya. Hakim juga banyak yang korupsi. Jaksa juga, polisi juga, KPK bahkan ketua KPK. Jadi tersangka sekarang. Habis juga pengacara, apalagi. Jadi saya kira kasus ini benar-benar sebuah pemahaman hukum baru. Nah, yang kami ingin sampaikan bahwa Hotman, sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, itu loh. Feedback bos, feedback. Jangan tukang ngima, bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin, bini kau lah. Saya gini ya, saya berani
dandani istrimu dengan istri-istri saya, di juri dikasih nilai. Kasih juri yang independen. Ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya orang bodoh, hanya istri yang bodoh, hanya istri yang tolol yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang. Jadi kalau ribut kenapa rumahnya? Kalau mengacu pada undang-undang contempt of court, semua yang ada di persidangan itu diperiksa. Termasuk jaksa yang dorong-dorong, termasuk yang teriak-teriak. Hotman bilang begini, dia bilang, si Rasman kan sudah ada TikTok, live. Siapa yang live pada waktu itu? Sampai hari ini saya tidak punya TikTok. Bu Ade tidak punya TikTok, apalagi Bu Eli nggak sempat dia mikirin itu. Jadi yang teriak-teriak itu, itu tuh. Itu juga diperiksa dong. Jadi ini tidak serta-merta dialihkan ke kami. Cuma oke lah. Sekarang kami udah minta maaf. Kalau salah kita bersih maafan. Pendapat hukum ini saya sampaikan dari beberapa profesor. Ya, kalau itu dianggap sebuah pelanggaran, maka masuknya di pidana biasa. Tapi buktikan dulu kekerasannya. Kekerasan pakai apa? Emang ada saya tendang orang? Fisik tuh orangnya loh. Kan ke meja begini, itu pengancaman. Apalah daya saya? Buktinya, sidang dibuka, kemudian diskors, kemudian masuk lagi hakim, kemudian diperintahkan kami tertib. Oke, saya balik ke kursi saya terdakwa, dikelima hakim duduk kursi terdakwa, semua penasihat hukum duduk, dan akhirnya diputuskan diskors. Jadi tidak ada di situ yang namanya tidak dilakukan persidangan, diskors. Tapi kalau kami lempar, kami kejar, terancam jiwa ke majelis, kemudian menyebabkan tidak jadi sidang, ketakutan, itu baru. Tuh, yang kedua, di MK pengunjung sidang 2014 pimpinan sidangnya itu Pak Amdan Zulfa, kursi dilempar, meja rusak. Nggak benar kami dengar ada contempt of court. Di kita Mirzani dia lempar, mic dia ini nggak ada contempt of court. Ada hakim di Banyuwangi yang dikejar mau terdakwa. Ya, kenapa? Jadi HPH kok bilang baru pertama kali. Kau tuh kebanyakan teknik, kebanyakan asli, kebanyakan ini bisa pula dibilang 335. Kau nggak yakin bisa memenjarakan saya kan? Makanya kau bawa-bawa, kau saksi, kok mengkerucutkan 4 nama, lucu. Yang harus memeriksa itu penyidik. Kau saksi ceritakan, tapi yang pasti setelah saya pegang bahunya, dia dibawa keluar, dia berhadapan itu. Jadi kalau dia memberikan keterangan palsu, kami kejar. Invisible hand, tolong ya. Ini sudah masuk ke saya, ini yang bekerja, ini yang bekerja, ini di belakangnya. Nah, saya ini kader Gerindra 2014. Ya, caleg, resmi. Yang kedua, saya adalah tim termasuk di DKPP. Ada di titik semua orang tahu. Jadi tidak usah membranding dirimu. Siapkan saja mentalmu, jaga ringmu 3 itu yang udah dipasang, supaya kau bersiap-siap. Saya akan buktikan bahwa perbuatanmu itu ada. Yang disampaikan di kelima tim itu ada. Pelaku di kelima tim itu ada. Nah, silakan kau bantah. Kenapa kau takut menggiring sana sini? Itu saja ya. Cukup. Baik sahabat sekalian, demikian beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.